Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semuanya, sahabat Semedi Channel. Kembali lagi di podcast Semedi Mau Modern Agamis Unggul. Ya, oke teman-teman, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa, ya. Relasi dari SMK Negara, yaitu PT Evakuas Teknologi Indonesia. Saya ucapkan selamat datang Pak Purwohandoko. Dan selamat datang Pak Anton Budi Rejo. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Handoko? Alhamdulillah sehat Pak Sidik. Pak Anton? Alhamdulillah sehat. Ya. Lancar. Tidak lupa nih kepala sekolah yang hebat di kepala sekolah SMK Negara kita, Bapak Mustafa. Nah, udah SMK Negara ya. Selamat datang Mustafa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, ini saya mau berbicara dulu dengan Pak Anton dan Pak Handoko nih selaku dari tamu kita PT Evakuas Teknologi Indonesia. Ya, kesan pertama datang di SMK Negara aja Pak. Handoko dulu Pak, gimana Pak? Kesannya itu aduh. Saya kayak kembali ke rumah kakek nenek saya. Walaupun kita situasinya di tengah sawah Pak ya, mewah, mewah. Tidak pakai sawah Pak, tepung sawah. Ya, terkait hari ini Pak Handoko nih, ya terkait hari ini katanya Bapak dan tim dari PT Evakuas Teknologi Indonesia datang ke sini. Tadi saya lihat ada acara serah terima bantuan CSR Pak, yang mungkin bisa dijelaskan Pak latar belakang katanya bantuan CSR untuk SMK itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Program CSR dari kami PT Evakuas Teknologi Indonesia ini memang bertujuan supaya gap yang ada di sekolah dengan dunia industri itu bisa semakin menipis, sehingga nanti alumninya itu bisa, kalau dia masuk ke lingkungan atau juga dunia kerja, langsung match gitu ya, ilmunya cocok, budayanya cocok, mentalnya cocok gitu ya. Ya makanya kita harus berikan jembatan supaya usaha ini juga semakin cepat, ya, karena tuntutan industri kita ini tidak bisa menunggu terlalu lama. Gitu. Oh ya, ya terkait program CSR, ya kenapa sih Pak kok pilihnya di SMK dan SMK Guru Karanganyar Pak? Nah, tidak SMA ataupun MA ataupun guru besar dan sebagainya Pak. Pangsit ya. Jadi kalau kenapa SMK, karena terus terang kan sekolah yang sekolah vokasi itu yang identik dengan SMK. Diharapkan SMK ini menghasilkan alumni yang siap pakai untuk di dunia industri maupun pada saat nanti dia berwirausaha. Gitu. Kenapa tidak SMA yang lain? Banyak kita harus melakukan filtering, pemilihan. Kenapa akhirnya sekolah SMK di Ponorogo Karanganyar ini terpilih, ya karena memenuhi persyaratan beberapa persyaratan. Salah satunya punya memiliki komitmen untuk mengembangkan keahlian di bidang teknologi handphone gitu. Ya termasuk kalau SMK di Ponorogo Karanganyar ini ya sekolah terpilih dari banyak yang mengajukan, akhirnya kita screening dan salah satunya adalah SMK Karanganyar ini. Begitu, ya, luar biasa. Ya ini saya mau kembali ke tanya ke Pak Mustafa nih, selaku yang menerima bantuan CSR. Bagaimana pendapat Bapak tentang bantuan di CSR yang kasihkan ke SMK Karanganyar dari PT Evakuas Teknologi Indonesia Pak? Pertama saya sangat bahagia sekali ya, bahagia sekali menjadi sekolah yang terpilih tadi ya. Latar belakangnya tadi sudah disampaikan dan harapannya apa yang telah diberikan itu bermanfaat sesuai tujuan tadi, meningkatkan kompetensi siswa baik hard skill maupun soft skillnya, sehingga output daripada siswa yang dihasilkan itu gap dengan industri itu tidak terlalu jauh. Oke. Ya terkait CSR ini kembali ke Pak Handoko Pak. Tujuan dari program CSR sendiri Pak untuk SMK itu apa sebenarnya Pak? Artinya begini, kalau industri itu pasti dia akan mengejar atau mengikuti teknologi terbaru.
Cuma kadang-kadang untuk SMK itu kadang harus mengikuti regulasi. Akhirnya agak sedikit terlambat. Nah, makanya dari industri ini yang harus membantu turun ke lapangan untuk membantu supaya gap ini atau masalah yang dihadapi SMK untuk mengejar teknologi terbaru ini bisa cepat tercapai. Ya walaupun tidak akan bisa mengikuti langsung karena biasanya masalah SDM, masalah SDM baik dari bapak ibu guru pengajarnya atau mungkin juga para siswa-siswinya, dan yang jelas itu kadang-kadang terkendala dengan biaya. Iya. Tapi saya yakin dengan misalnya kita memiliki kreativitas ini ya, kreativitas baik tindakan maupun pemikiran strategis, saya yakin itu bisa diatasi. Begitu. Ya, terkait lagi bantuan yang diterima di SMK Negoro. Untuk bantuannya sih saya mau tanya ke Pak Anton nih. Mungkin lebih ke tim lapangannya Pak ya. Kayak tadi bantuan CSR yang diberikan ke SMK Negoro sekarang itu wujudnya apa Pak? Kita tadi sudah memberikan 10 set, salah satunya alat blower untuk teknisi, surger 10 set, terus multimeter dan lain-lain untuk alat-alat pendukungnya. Gitu. Berarti itu alat digunakan untuk ya servis HP mungkin untuk bagi apa ya gitu ya. Dan mungkin sangat sangat pas sekali dengan jurusan yang ada di SMK Negoro yaitu teknik komputer dan jaringan Pak ya. Untuk Pak ya. Dan harapan mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk sekolah dan juga untuk siswanya ya biar bisa digunakan semaksimal mungkin. Nah, harapan dari Pak Handoko sendiri Pak terkait apa program dari CSR dan SMK yang mendapatkan itu apa Pak? Harapan kami industri ini tetap bisa berkomunikasi dengan pendidikan sekolah vokasi itu tetap berkomunikasi dengan industri supaya mendapatkan update teknologi. Yang kedua, saya sangat berharap sekali sekolah itu menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Artinya anak didik itu dilatih untuk menciptakan sebuah proyek, kemudian dia menjalankan dan proyek itu menghasilkan sebuah produk dan mungkin profit untuk dirinya. Itu yang harapan saya. Jadi jangan kembali lagi kalau sekolah itu harus menjadi karyawan, tapi juga harus jadi pengusaha, wirausaha yang sukses. Itu mungkin harus didorong. Kemudian yang ketiga, saya berharap sekali biasanya kalau penerimaan karyawan itu 90% karyawan itu diterima karena hard skillnya. Tapi dia dikeluarkan, kadang-kadang dikeluarkannya juga 90% karena attitude. Pada saat di sekolah mungkin harus ditambahkan juga pembelajaran peningkatan attitude. Artinya attitude yang berhubungan dengan industri tadi. Budaya industri. Kan? Ya, ke Pak Musni. Jadi bantuan yang diberikan dari PT Fakultas Teknologi Indonesia sendiri Pak katanya untuk kegiatan pembelajaran siswa, kemudian praktik siswa dan meningkatkan skill ya siswa di dunia handphone. Nah, kira-kira SMK Negoro sanggup dan siap dari Pak untuk mendapatkan challenge yang dari PT Fakultas Teknologi Indonesia ini Pak? Saya menyampaikan satu motivasi ya. Ini luar biasa sekali. Tadi telah dijelaskan langsung dari industri ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa untuk anak-anak siswa yang masih aktif di SMK Negoro memanfaatkan peralatan tadi yang telah diberikan, dan nanti akan ada program-program membangun attitude-nya atau soft skill-nya yang akan didampingi insyaallah nanti dalam berkelanjutan program ini dari perusahaan langsung. Kemudian untuk anak yang belum bergabung harusnya mestinya semakin yakin sekolah di SMK di Negoro luar biasa. Jadi di sini bukan hanya sekolah yang dididik oleh bapak ibu guru tok saja, tapi juga pendampingan dari industri itu ya benar-benar kedepannya semoga powerful lah, dan ini awalan yang baik sekali dengan industri. Nah, terkait Pak Handoko terkait program CSR Pak, mungkin ke depan kan tidak hanya bantuan saja Pak dari sekolah ya, mungkin ada program-program dan kegiatan-kegiatan ya yang untuk menunjang kaitannya penggunaan alat tersebut ya, dan juga pemanfaatan alat tersebut. Kira-kira ke depan itu programnya seperti apa Pak?
guru yang dilatih itu benar-benar dia merasakan budaya industrinya. Jadi nanti pada saat kembali itu dia bisa industri itu maunya begini. Jadi anak-anak harus diberikan pelatihannya seperti ini. Termasuk di dalamnya nanti ditambahkan skill tentang teknisi hukum. Tapi tidak hanya itu Pak. Jadi kami sudah coba formula itu ada beberapa pelatihan, jadi termasuk nanti yang device tadi sudah, kemudian yang network itu nanti kita juga berikan tentang jaringan. Jadi bagaimana mengelola jaringan, bagaimana membagi jaringan, membuat jaringannya, kemudian nanti untuk yang aplikasinya juga kita ada beberapa produk, memang bukan dari produk Evercost, tapi beberapa mitra kami itu ada bagaimana membuat aplikasi kasir sederhana, perpustakaan, gitu ya, farmasi, bahkan kalau sekolah mau membantu pemasarannya boleh banget itu Tapi sekolah bisa kok membantu pemasaran kan ya? Bisa Pak. Jadi nanti semacam reseller. Jadi nanti dari program yang kita kembangkan, kita tawarkan ke sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan kami, dipasarkan di sekitarnya boleh. Jadi nanti yang turun instalasi pelatihan tetap dari tim kita, gitu nanti dari bapak-bapak atau adik-adik yang memasarkan ini ya ada semacam sedikit fee lah. Apa saja ya berlatih menjadi seorang marketer. Jangan sampai marketer ini hanya sebagai pilihan terakhir kalau sudah tidak bisa kerja di mana-mana baru jadi sales gitu. Semua produksi pasti membutuhkan sales. Itu harapan kami supaya ke depan itu setelah industri 4.0 ini marketing ini tidak akan hilang, bisa jadi akan tambah. Yang akan memperkenalkan produk siapa? Ya mungkin bisa diperti kontrol ataupun service center Pak ya di SMK gitu ya. Jadi gitu ya ke depan. Oh ya tadi bicara Evercost Teknologi Indonesia Pak, kita udah bicara Evercost. Nah ini saya mau tanya ke Pak Anton Pak, bisa dijelaskan ke para pemirsa semua Pak, PT Evercost Teknologi Indonesia itu di mana nih Pak letaknya Pak? Biar teman-teman nggak penasaran nih. Untuk PT Evercost sendiri itu tepatnya di Kelurahan Jatibarang di area BSP, Taman Industri BSP di daerah Kendal. Mungkin Semarang lokasinya mungkin Semarang ya. Banyak sekali yang sudah banyak tahu, mungkin nanti kita tinggal serok karena pasti akan ketemu. Jadi kalau dari Pekalongan sebenarnya deket banget Pak ya. Kita tadi perjalanan dari jam 8 sudah mulai dari pabrik sampai sini jam 9 setengah 10-an gitu. Kurang lebih 1 jam setengah cepat sekali ya. Masuk tol 1 jam. Masuk tol ya selesai. Ya, jadi kebetulan kita ada di dunia pendidikan Pak. Mungkin saya minta pesan untuk peserta didik di seluruh Indonesia nih Pak. Kaitannya menjawab nanti industri 4.0 ini Pak. Nah, kira-kira pesannya apa Pak? Dari Pak Anda dulu nih Pak. Kepada adik-adik yang sedang dan akan memasuki dunia pendidikan vokasi, pilih sesuai dengan kemauan dan kesukaan kalian masing-masing. Jangan hanya karena kemauan orang tua kemudian kalian memilih bidang studi yang tidak kalian senangi, karena itu akan menjadi beban saat kalian menjalankan. Setelah kalian senang, dalami ilmu itu, karena dengan mendalami kalian akan menjadi spesialis. Nah, dengan spesialis ini kalian akan skillnya akan diakui di dunia industri. Itu luar biasa sekali Pak ya. Nah, kalau Pak Anton pesan mungkin untuk anak-anak sekolah nih biar mempersiapkan diri ya katanya industri 4.0 Pak Anton. Untuk adik saya yang masih belajar di sini, cintai dan laksanakan sepenuh hati apa yang sudah menjadi tekad dan jurusan kalian masing-masing. Sukses pasti akan kita raih sama-sama. Luar biasa Pak. Jadi harus sesuai dengan hobi Pak ya. Iya, harus sesuai dengan hobi. Ya kemauan Pak, jangan terpengaruh dari orang lain. Nah dari Pak Mustafa sendiri Pak, kaitannya pesan untuk peserta didik Pak, khususnya SMK Bogor Karangnya sendiri Pak.
tadi sudah disampaikan Pak Anggota dan Pak Anton ya. Pak Anton ini kan kalau di asrama yang mendampingi anak-anak ya. Pak Anton ya. Jadi alumni itu deket lah, tukang ngomong Pak. Iya, tukang ngomong bentuk kata itu. Ya saya nambahin aja terus belajar, kurangi ngeluh. Terus belajar, terus kurangi ngeluh. Kurangi ngeluh, itu aja. Karena sekarang sering sambat Pak ya. Kalau belum sambat, belum kepenak katanya Pak. Kalau terus belajar kan sampai lupa mengeluh. Lupa mengeluh Pak. Ya mungkin itu sekedar perkenalan Pak ya, dari SMK Perguruan dan juga PT Evercost Teknologi Indonesia. Pastinya masih ada program-program dan proyek-proyek yang lain ya yang tentunya siap nih untuk menjawab ya teman-teman semua kaitannya dunia industri 4.0. Nah mungkin ada satu lagi Pak pesan Pak terakhir ya sebelum akhir podcast pada pagi hari ini Pak. Pak Anton dulu Pak. Untuk SMK Diponegoro sendiri, harapan kita mari kita bersama-sama kembangkan teknik yang sudah kita diberikan oleh guru-guru masing-masing dan mungkin kerjasama dengan industri tetap kita jalankan dan selalu kita saling tukar informasi apapun yang terjadi. Kemarin kita sudah terputus dengan pandemi ya, terputus sekali dengan pandemi. Sekarang kita pemerintah sudah mulai membuka keran kembali, kita bersama-sama kita jalin komunikasi dan silaturahmi ya gitu. Mungkin Pak Andi Pak. Saya ingin menyampaikan kepada warga sekitar dari SMK Diponegoro Karanganyar ini, jangan ragu untuk menyekolahkan putra putrinya di SMK Diponegoro Karanganyar, karena sekolah ini selain diajari oleh Bapak Ibu guru yang luar biasa juga bekerja sama dengan beberapa industri terkenal. Salah satunya Evercost Teknologi Indonesia. Kalau Bapak Ibu pengen putra putrinya mengenal dunia informasi teknologi, jangan ragu untuk mengirimkan dan mendaftarkan putra putrinya di SMK Diponegoro Karanganyar. Ya, satu lagi Pak Us, salam terakhir untuk pemirsa semuanya Us. Evercost Jaya SMK Diponegoro Karanganyar mempesona. Ya, untuk sebelum kita akhiri ya kaitannya perjumpaan kita di podcast SMK Diponegoro Karanganyar ini ya, di SMK sendiri ada jargon Pak yang sering kita kejar-kejarkan Pak, yaitu mau modern agamis unggul, karena itu juga sebagai visi dari SMK Diponegoro Karanganyar ya. Ya ketika saya teriakan Semedip, ya kita jawab mau modern agamis unggul sambil tangan ini bersama ya. Siap ya. Kita coba lagi. Oke, pemirsa semuanya nanti yang di rumah bisa diikuti ya katanya jargon SMK Diponegoro Karanganyar ya. Semedip mau modern agamis unggul. Oke. Dan tadi saya sempat lihat Pak, salam Evercost itu gimana Pak? Silakan Pak kita Pak. Evercost itu kenapa kita ambil ini? Ini kan kalau dari depan kan terlihat seperti huruf E. Iya, ini Evercost ini. Yang merapikan ya awal-awalnya saya Pak. Salam Evercost. Salam Evercost. Ada ketemu salam Evercost. Oke, yuk kita terikan salam Evercost. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Pak Handoko atas hadirnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Jono bermanfaat untuk kami semua dan bantuan dari panjenengan ke SMK bisa bermanfaat. Dan terakhir dari saya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan Pak Handoko, Pak Anton. Ya, sekian saja dari saya. Tentunya ikuti terus ya Semedip Channel ya, tentunya di podcast SMK Diponegoro Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.